Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak lain tidak bukan bagaimana kita mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengharap ridhanya dan mengharap pun juga rahmatnya. Maka di kesempatan kali ini senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yakni nikmat yang paling penting adalah Allah masih memberikan kesempatan iman dan Islam yang masih ada dalam hati kita. Jangan sia-siakan nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada dalam hati kita. Maka tentu ketika kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan ini, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kaji beberapa minggu yang lalu, yakni surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu setiap manusia itu akan mengalami sebuah kerugian. Yakni orang yang rugi, manusia yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yakni orang yang tidak melaksanakan setiap waktunya, setiap waktunya tidak ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dia kerja, mau dia tidur, mau ke pasar dan mau kemanapun, kalau dia tidak diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Karena jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cuma hanya mengandalkan ibadah mahdhah, ibadah yang wajib, yang mana 5 waktu kita melaksanakan ibadah salat, yang itu kalau kita kalkulasi katakanlah 5 menit dalam satu waktu, hanya 25 menit kita sehari. Kita nanti tinggal kalikan. Sementara kita hidup satu hari itu ada 24 jam. Sehari semalam itu ada 24 jam. Sementara yang kita gunakan, kalau kita hanya mengandalkan ibadah mahdhah, maka tentu ibadah pahala kita tidak cukup untuk mengimbangi kemaksiatan atau kesia-siaan kita hidup di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi waktu, wal 'asr innal insana fi khusr. Sesungguhnya orang-orang itu semua akan mengalami sebuah kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang baik, wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya, wa tawassaw bis sabr, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kesempatan kali ini jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa tambah kenikmatan itu. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa suburkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita diberikan satu nikmat, katakanlah seperti itu, maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, besok atau lusa Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan kita semuanya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam yang kita rasakan saat ini. Kita tidak bisa bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya kita? Andai kata Islam ini tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita antara satu dengan lainnya akan pasti terjadi pertumpahan darah, anak perempuan dikubur. Maka disitulah dikatakan kaum jahiliyah. Bukan kaum jahiliyah itu bukan tidak pintar dalam konteks IQ-nya, tidak. Tetapi mereka tidak dikatakan kaum jahiliyah dikarenakan mereka itu tidak punya adab dan akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang perspektif jahiliyah itu dirubah menjadi perspektif akhlak yakni Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tahsilul Quran lagi, melanjutkan sebagaimana yang kita sudah lakukan setiap pekannya. Di samping kita belajar tahsilul Quran, yakni setelah itu kita akan membahas dan membedah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran yang kita bacakan atau yang kita pelajari saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bosan saya menyampaikan terkait dengan faidah atau fadilah orang belajar tajwid, bahwa di mana salah satu poin atau salah satu keuntungan atau fadilah daripada belajar ilmu tajwid, yakni terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sampai merupakan fasadnya dari sebuah makna yang ada dalam Al-Quran itu. Maka dianjurkan bagi kita semua, bahkan para ulama mengatakan membaca Al-Quran itu harus tajwid. Ketika harus, maka sebuah kewajiban yang sudah ada dalam diri kita untuk membaca Al-Quran itu disertai dengan ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Artinya tidak ada sebuah tuntutan bagi kita untuk belajar ilmu tajwid. Tetapi dibalik daripada itu ada sebuah tuntutan bahwa kita membaca Al-Quran harus disertai dengan ilmu tajwid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu fadilah atau keutamaan belajar ilmu tajwid yakni menghindari daripada kesalahan-kesalahan yang teruntuk kesalahan itu jali ataupun kesalahan khafi. Kesalahan jali adalah kesalahan yang mampu merubah atau yang sampai merubah makna. Kesalahan khafi adalah kesalahan-kesalahan yang ringan, yakni pada taraf seperti dengung tidak dibaca dengung, panjangnya 2 alif tidak dibaca 2 alif jadi 1,5 alif, itu kesalahan yang khafi. Tapi ketika sudah masuk kepada kesalahan yang jali, maka na'udzubillah min dzalik, yang seharusnya kita membaca Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan dalam 1 huruf, maka sebaliknya ketika kita tidak ada upaya untuk belajar ilmu tajwid, artinya tidak ada upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, sementara ya sudahlah baca Al-Quran hanya begitu-begitu saja. Nah, di situ nanti akan terjadi yang namanya dosa jariah akan mengalir kepada kita jamaah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka yakni pada surah Al-Asr ya. Kita akan tahsin surah Al-Asr ini. Insyaallah kita akan dimulai dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi sekali lagi
ketika membaca ta'awud, hati-hati kedua bibir kita. Jangan sampai tidak mencucu. Contoh, tidak. Karena hakikat daripada dhamma itu harus mencucu, maka kedua bibir kita ketika melafalkan harakat dhamma, maka kita harus mencucu, ya. Dhammus syafataini dhamman tamaman. Kesempurnaan sifat daripada dhamma itu terletak mencucunya daripada kedua bibir ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu ta'awudnya. Lanjut sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, sin meringis. Sekali lagi, ketika melafalkan sin, maka bentuk bibir kita harus tertarik. Tidak bis. Kalau bis, maka dia akan jadi tebal, ya. Tipis itu maksud daripada tipis terhampar. Jadi kedua bibir kita ini tertarik, jamaah. Saya ulangi, Bismillah. Nah, kedua bibir kita tidak terlalu sampai membuka berlebihan. Contoh, Bismillah. Tidak, ya. Sedikit saja. Kalau boleh saya mencontohkan, maka kadarnya atau parameternya cukup sampai sini. Membukanya kedua rongga kita, ya, rongga mulut kita. Contoh, Bismillah, jangan sampai arroh, tapi arroh. Lembutkan ketika melafalkan huruf ha, ya. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Mim harus tetap mengalir lafalannya, jangan sampai terputus. Contoh yang keliru bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu keliru, ya. Maka mim itu harus masih tetap dengung, tapi dengungnya dengan sifat naqis. Dengungnya tidak sempurna dengungnya gunnah. Yakni gunnah itu adalah ketika nun dan mim yang bertasydid. Seperti itu. Karena nun tasydid, mim tasydid disebut dengan idgham kamil, ya, dengung yang sempurna. Begitu, ya. Saya ulangi pelafalan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya dibaca dua ayunan, mimnya harus dialirkan. Bismillah, la-nya dibaca satu ayunan. Bismillah, la ma-nya juga sama, satu ayunan. Baik, perhatikan di ayat yang pertama, yakni pada surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, saya ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Baik, saya koreksi dulu kekeliruan dalam melafalkan ayat yang pertama di surah An-Nasr ini. Yang pertama, pada huruf zal. Zal, kalau ada titiknya, maka ujung lidah harus dikeluarkan. Adza, idza, seperti itu. Ja, itu ada coretan panjang. Maka setiap yang ada coretan panjang itu dibaca dua ayunan, ya, dua ayunan, atau disebut dengan 4 harokat, atau disebut dengan 2 alif. Sehingga bacanya idza jaa nas, tebal, tidak boleh nas. Nah, kalau nas itu sin. Atau yang kedua mencucu, idza jaa nas. Nah, itu nggak boleh, ya. Shad tidak boleh mencucu. Sekali lagi, huruf shad, huruf dad, ta, dha, ghain, qaf, kha itu tidak boleh mencucu, ya. Tidak boleh mencucu. Saya ulangi.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan pada huruf terakhir, yakni di ayat yang pertama. Seringkali orang baca ketika ayat yang pertama ini haknya tidak ditampakkan. Contoh, wal fath, wal fath. Nah, ini tidak boleh, ya. Artinya ketika kita membaca seperti itu, kita sudah menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Pertanyaannya, boleh tidak kita menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran? Tentu tidak jawabannya. Karena kita menghilangkan satu huruf, berarti sama halnya kita merubah makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Gitu ya. Baik jamaah, saya lanjutkan. Maka ketika melafalkan ayat yang pertama di surah An-Nasr ini, haknya ditampakkan atau dijelaskan. Contoh, wal fath, wal fath, wal fath, wal fath. Seperti itu, haknya harus jelas. Saya ulangi dari ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu untuk ayat yang pertama. Nanti dicoba lagi di rumah, ya. Saya lanjut ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kekeliruan dalam melafalkan ayat yang kedua di surah An-Nasr ini. Yang pertama, wa ra'aitan, tidak dibaca dengung. Kadang dibaca begini, wa ra'aitan nasa. Nah, itu keliru. Setiap huruf nun yang bertasydid dibaca dengung yang lama, ya. Wa ra'aitan nasa dipantulkan. Tidak boleh dibaca seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, tidak boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena huruf dal, huruf qalqalah. Yang namanya huruf qalqalah harus mantul. Yada, yada harus begitu. Tidak boleh dibaca begini. Yad, 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 itu tidak boleh, ya. Yang kedua, pada huruf kha, kha harus mengorok, tidak boleh ho, tidak, ya. Harus ada sifat rokhwahnya, sifat ngoroknya, yadakhu, yadakhulu. Nah, ya, yadakhuluna fi di tekan, karena tidak ada titiknya. Fi dinillahi afwaja. Ja dibaca di satu ayunan, ya. Tidak boleh dibaca afwaja. Tidak. Ya. Setiap harokat fathatain yang berada di akhir ayat selain tak marbuto itu tak yang bunter begini, yang bulat begini, maka dibaca satu ayunan, gitu ya. Baik, saya ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Lanjut ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini jamaah ada waqafnya di situ, ada huruf jim. Huruf jim itu disebut dengan alamatul waqfi, tanda waqaf. Jim nama waqafnya disebut dengan jaiz. Jim ini boleh kita berhenti, boleh melanjutkan, ya. Ingat, yang ada tanda waqaf yang boleh lanjutkan atau boleh tidak, yakni pada huruf jim. Karena jim itu maknanya adalah jaiz, yaitu boleh-boleh saja. Artinya boleh kita lanjut, boleh kita berhenti. Baik. Dan kita harus menyesuaikan dengan nafas kita jamaah, ya. Kalau nafas kita tidak kuat, maka jangan dilanjut. Dikhawatirkan nanti setiap huruf itu tidak sempurna sifat dan haknya atau mustahaknya huruf tersebut. Baik, saya bacakan.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ha, sama seperti ha di ayat yang pertama, harus ditampakkan atau dijelaskan. Jangan sampai baca begini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tidak, ya, karena di situ ada huruf ha. Jadi setiap huruf ha yang berada di akhir ayat maka harus tampak. Jangan sampai membaca seperti bacaan disebut dengan hukum ikhfa bima'nal jadid, ya, yakni menyembunyikan huruf yang berada di akhir itu. Hurufnya ada berapa? Ada 15 kalau tidak salah. Salah satunya adalah ha, lam, ra, nun dan sebagainya. Nah, ini harus dijelaskan jamaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti itu, ya. Lanjut. Innahu, hu-nya dibaca satu ayunan. Ingat, setiap huruf nun tasydid dibaca dengung yang lama. Hu berharokat dhamma panjang, maka dibaca satu ayunan. Innahu kana tawwaba. Saya ulangi. Innahu kana tawwaba. Seperti itu, ya. Baik, saya bacakan dulu dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, baik jamaah, itu mungkin tahsin pada kita, tahsin yang kita bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tahsin ini bisa nanti barokah, manfaat kepada panjenengan semua untuk belajar Al-Quranul Karim. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tahsinnya saya rasa sudah cukup di kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik, kita akan mencoba membahas tentang masalah makna yang ada pada surah An-Nasr ini, bahwa surah An-Nasr ini adalah pertolongan dan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan, kemenangan itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala, milik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemenangan kepada siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ayat ini mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan tersebut, ya. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menafsirkan pertolongan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat sekarang di zaman-zaman saat ini, banyak orang yang sudah berbondong-bondong untuk hijrah. Banyak orang saat ini berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang yang sadar terkait dengan kedudukannya dia di dunia ini, bahwa dunia ini adalah sebagai bentuk ujian yang Allah berikan untuk menuju yaumul hisab yang nanti akan berlabuh antara neraka dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan itu, tentu hidayat Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hambanya atas dasar kehendak dan kemauan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fathu, artinya orang yang diberikan hidayah tersebut akan merasakan sebuah kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kemenangan yang dimaksud ini adalah dia mengalami ketenangan, kenyamanan, kedamaian fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu konsep yang diinginkan oleh manusia secara umum, bahwa dia pingin ketenangan di dunia ini, lebih-lebih dia pingin ketenangan di akhirat kelak. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan lihatlah manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Tidak sedikit kita saksikan para orang-orang non muslim yang sudah bersyahadat, yang menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Tidak sedikit kita menyaksikan itu, orang muslim masuk pada muslim. Dan tidak sedikit orang yang muslim sadar akan status dirinya. Karena tidak sedikit jamaah orang Islam itu hanya Islam KTP-nya saja, amalia yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, maka di sini idza jaa nasrullahi wal fath juga masuk bagian daripada itu. Artinya ketika hidayah itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, baik itu orang Islam yang secara lahiriah ataupun orang yang proses pencarian daripada hidayah tersebut, yakni orang-orang non-muslim. Ketika Allah berikan hidayah tersebut kepada orang yang hendaki, maka disitulah orang itu akan mengalami atau merasakan sebuah kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah ketenangan jiwanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati kita bisa tenang. Hanya dengan keimanan, hati kita bisa tenang. Maka solusi dalam kehidupan kita ini, kalau kita pelik menghadapi kehidupan ini, maka dua solusinya: iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ketaatan yang yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap itu pula ada jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Bukankah sebuah kemenangan ketika orang mengalami sebuah kesusahan, lantas Allah berikan solusi? Bukankah hal itu sebuah kemenangan, jamaah? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang ketiga ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan memujilah kepada Tuhanmu, ya. Wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan sebuah kemenangan dari Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, di sini ada kalimat perintah. Bertasbihlah, memujilah kepada Allah, kepada Rabbul Izzah, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Wastaghfirhu, dan memohon ampun kepadanya. Artinya apa? Jangan pernah berhenti untuk membaca istighfar di setiap saatnya. Jangan pernah berhenti untuk memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu di bagian mana, di menit yang mana, di detik yang mana kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan menganjurkan kepada kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya Allah tetap menjaga sebuah kemenangan yang ada dalam diri kita. Supaya Allah tetap menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang berupa keimanan tersebut. Saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih takut atas siksaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih takut atas nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah, bertasbih,
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih dan memuji kepada Allah. Wastaghfir, dan memohon ampun kepadanya. Karena kenapa? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Maka sombong kita jamaah kalau kita tidak mau bertaubat kepada Allah. Apa yang kita bisa unggulkan dibanding Allah subhanahu wa ta'ala? Kita ini makhluk lemah. Setiap saat kita bermaksiat kepada Allah. Setiap detik kita bermaksiat kepada Allah. Sementara kita enggan untuk kita membaca istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ayat ini turunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Maka ayat ini, surat ini disebut dengan Madaniyah. Ayat ini di juz 30 hanya ada tiga surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Salah satunya adalah surah An-Nasr ini. Kalau kita lihat sejarahnya jamaah, 10 tahun beliau berdakwah di Mekah. Tidak ada hasilnya. Maksud tidak ada hasilnya, tidak sedahsyat ketika di Madinah. Beliau masih tersembunyi ketika berdakwah. Di saat beliau hijrah, Allah berikan pertolongan kepadanya. Allah berikan kemenangan kepadanya. Bukankah hal itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad SAW dan kepada sahabat-sahabatnya? Maka Allah perintahkan kepada nabinya, Allah perintahkan kepada para sahabatnya, Allah perintahkan kepada pengikut-pengikutnya, yakni pengikut dan umat nabinya Muhammad SAW. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, dan memuji kepada Tuhanmu. Innahu wastaghfirhu, dan memohon ampun kepadanya. Bukankah saat ini kita merasakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan melalui nabinya Muhammad SAW? Kita merasakan kenikmatan sekarang. Kita merasakan kedamaian. Andai kata kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Berjihad, berperang. Saat ini tidak ada perang jamaah. Saat ini tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khandaq. Tetapi yang paling berat saat ini adalah bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita hanya kepada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling berat jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting di dalam kehidupan kita ini, Allah sudah berikan segala-galanya kepada kita. Allah berikan pangkat, Allah berikan jabatan, Allah berikan nikmat, Allah berikan yang namanya usia, Allah berikan anak kita, Allah berikan harta, Allah berikan segala sesuatunya. Bukankah kita, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang sombong jamaah, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendapat tambahan ilmu dan keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi ketawaduan kita dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, di saat Allah berikan segala sesuatunya kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jangan lupa fasabbih, memuji, bihamdi, bertasbih dan memuji, wastaghfirhu, dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Jangan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, terus bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan oleh Allah, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya orang yang kita cintai, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlul Quran wa ahlul jannah.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangannya. Wallahi, kalau itu ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan, itu murni datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kurangan dan mohon maaf ketika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan keberkahan dari Allah kepada kita semuanya. Terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.